Shalom saudaraku, di episode yang ke-28 ini saya ingin mengajak saudara masih tetap kita akan belajar firman Tuhan tentang pertobatan dan keselamatan. Judul firman Tuhan kita di kesempatan ini adalah orang Kristen yang tidak masuk surga. Orang Kristen yang tidak masuk surga. Khotbah ini salah satu khotbah yang paling keras saudara. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, judul firman Tuhan kita, orang Kristen yang tidak masuk surga. Tidak semua orang Kristen masuk surga, atau tidak semua orang yang mengaku Yesus Tuhan itu masuk surga. Jadi ini ada beberapa catatan penting dari ayat yang kita baca tadi. Jadi yang pertama saudara, tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Ya. Atau tidak semua orang yang mengaku Yesus Tuhan itu masuk surga. Ada sekitar 2,3 miliar orang Kristen di dalam dunia ini saat ini. Dan kenyataannya adalah tidak semuanya akan masuk surga. Kebenaran ini muncul dari ucapan Tuhan Yesus sendiri. Jika kita membaca ayat-ayat tadi saudara, sudah jelas ada banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak masuk surga. Bahkan orang-orang Kristen tidak masuk surga yang kita baca tadi dalam ayat tadi, itu bukan orang Kristen biasa. Di dalam ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah bisa ya mengadakan mujizat, ada orang Kristen yang bisa bernubuat, ada orang Kristen yang bisa mengusir setan, itu bukan orang Kristen biasa lagi saudara. Bahkan ini kategorinya biasanya para pelayan dan hamba Tuhan. Jadi bahkan orang-orang yang seperti ini pun yang kelihatannya begitu luar biasa imannya, yang bisa mengadakan mujizat, masih bisa tidak masuk surga, saudara. Ini catatan pertama. Yang kedua, bisa melakukan mujizat, ya, punya iman yang menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, bisa bernubuat, aktif dalam pelayanan, bukan patokan pasti masuk surga. Dan bukan patokan hidup seseorang itu sudah benar dan berkenan kepada Allah. Jadi saudara, patokan seseorang berkenan kepada Allah itu bukan dari seseorang itu punya iman yang bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya, dan dia bisa bernubuat. Itu bukan patokan seseorang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang tidak bisa dinilai imannya sudah memperoleh iman yang diselamatkan atau belum dari mujizat-mujizat yang bisa dia lakukan. Oleh sebab itu saya menyebut ayat-ayat ini adalah ayat yang paling mengerikan di dalam seluruh Alkitab. Ayat-ayat ini biasanya sering diserang dan dipakai oleh orang-orang dari kepercayaan lain. Mereka biasanya mencomot ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mau jika orang-orang menyebutnya Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Ayat ini sering dipakai untuk menyerang
orang-orang Kristen sendiri bahwa Yesus tidak mau disebut sebagai Tuhan. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan itu, Tuhan Yesus akan usir dari surga. Itu kata mereka, saudara. Benarkah demikian? Nah, tentu saja ini adalah salah mengartikan dan salah mengerti akan ayat ini, saudara. Ayat-ayat ini sama sekali tidak mempersoalkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Sama sekali tidak mempersoalkan apakah Yesus Tuhan atau bukan. Dan Yesus tidak pernah menolak disebut Tuhan. Dan ayat ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau disebut Tuhan, bukan, saudara ya. Justru ayat ini dengan jelas menyatakan Yesus itu Tuhan sebenarnya. Perhatikan beberapa hal berikut ini, saudara. Dalam ayat 22 dan 23, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, berarti Tuhan Yesus punya hak bisa mengusir orang dari surga kalau dia tidak berkenan kepada orang itu. Nah, siapa yang bisa mengusir orang dari surga? Tidak ada seorang nabi pun yang bisa mengusir orang dari surga, saudara. Ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia punya hak dan kuasa bisa mengusir orang dari surga. Ini justru membuktikan Yesus itu Tuhan, saudara. Dan dikatakan dalam ayat tadi, bukan setiap orang. Nah, saudara perhatikan kalimat bukan setiap orang. Dan kalimat ini tidak memakai kata semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Di kalimat ini memakai bukan setiap orang. Nah, kalau bukan setiap orang itu berarti dari tiap-tiap orang yang mengaku Yesus Tuhan ada yang masuk surga dan ada yang ditolak masuk surga. Jadi ini bukan berarti Tuhan Yesus menolak dirinya disebut Tuhan, bukan. Dia tidak menolak sama sekali. Tetapi dari setiap orang, tiap-tiap orang yang berseru tidak semuanya diselamatkan, itu maksudnya. Nah, kalau Yesus keberatan dia disebut Tuhan, maka dia akan berkata, semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, pasti tidak masuk surga. Dia akan berkata seperti itu. Tapi dia berkata bukan setiap orang. Bukan setiap orang itu berarti dari semua orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, ada yang selamat, ada yang tidak. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini juga berarti bahwa Yesus tidak pernah menolak jika ia diakui dan dipanggil Tuhan. Persoalannya, hanya dari sekian banyak orang yang mengakui dia Tuhan, ada yang masuk surga dan ada yang tidak masuk surga. Bukan setiap orang. Berarti ada yang masuk dan ada yang tidak. Persoalannya apa, saudara? Mengapa ketika orang yang mengaku Yesus Tuhan ada yang ditolak masuk surga? Mengapa, saudara? Bukankah dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini mengatakan bahwa setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, mengaku dia sebagai Tuhan, percaya kepadanya dalam hati, dia akan diselamatkan. Tapi di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 tadi Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada orang-orang Kristen sudah berseru dan memanggil Yesus Tuhan masih tetap tidak masuk surga? Apa persoalannya, saudara? Siapakah orang-orang Kristen yang tidak masuk surga? Jadi dari semua orang Kristen yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, dan percaya kepadanya, ternyata ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, mengapa bisa demikian? Apa yang membedakan, saudara? Nah, saudara, kita akan belajar orang-orang Kristen yang tidak masuk surga. Siapakah orang-orang Kristen yang tidak masuk surga? Yang pertama, orang Kristen yang pengakuan imannya tidak sungguh-sungguh. Orang Kristen yang pengakuan imannya tidak sungguh-sungguh. Tadi dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, ya. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya. Tapi di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah ayat-ayat ini bertentangan? Tentu saja tidak, saudara.
Nah, kelihatannya kalau di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 masuk surga itu mudah. Kalau kita baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, masuk surga itu kelihatannya sulit. Saudara, seolah-olah kedua ayat ini bertentangan. Apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah pengakuan yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada yang masuk sorga, ada yang tidak masuk sorga. Mengapa, saudara? Apa yang membedakannya? Perbedaannya adalah pengakuannya itu apakah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat di Roma terbukti sungguh-sungguh dalam pengakuan imannya. Karena mereka rela dianiaya karena iman mereka. Ini berarti pengakuan mereka sungguh-sungguh. Jadi mereka bukan asal-asal mengaku. Ya, kalau saudara mempelajari sejarah gereja mula-mula di Roma, kenapa Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, barang siapa mengaku dengan mulutnya percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Kok kelihatannya sederhana dan mudah? Nah, saudara perlu ketahui bahwa pada waktu itu zaman penganiayaan yang luar biasa bagi orang Kristen, terutama di Roma. Roma itu pusat pemerintahan kerajaan Roma. Dan pada waktu itu setiap orang harus mengaku bahwa Tuhan itu adalah kaisar. Siapa yang mengatakan ada Tuhan yang lain selain kaisar, dia akan dianiaya dan dibunuh, saudara. Jadi kalau mereka berani mengaku Yesus Tuhan, itu resikonya mati. Resikonya dipancung, resikonya dimasukkan dalam penjara, disabung dengan binatang. Dan jemaat di Roma banyak mengalami penganiayaan seperti itu karena iman mereka. Jadi mereka bukan hanya sekadar mengaku-ngaku. Mereka membuktikan kesungguhan iman mereka dengan rela dianiaya. Ya, jadi ini bukan pengakuan asal-asalan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini berarti dari sekian banyak orang Kristen yang berseru dan mengaku Yesus Tuhan, tidak semuanya diterima. Karena Tuhan Yesus tahu ada yang sungguh-sungguh dan ada yang tidak sungguh-sungguh dalam pengakuannya. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada orang yang mengaku Yesus Tuhan biasanya hanya untuk menikah. Ya. Salah satu persyaratan supaya bisa dinikahkan di gereja harus dibaptis, harus dikatekisasi, harus mengaku Yesus Tuhan. Baru proses pernikahannya akan dilaksanakan. Kalau tidak, maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi ada orang yang demi bisa mendapatkan surat nikah di gereja, dia mau mengaku Yesus Tuhan. Tapi motivasinya apa? Sungguh-sungguh atau tidak? Nah, kadang-kadang juga ada orang yang minta didoakan dan mau percaya kepada Tuhan Yesus agar dapat mujizat, agar dapat anak. Misalnya sudah 7 tahun gak punya anak, minta pendeta doakan. Dia bukan orang Kristen tapi dia mau percaya Tuhan Yesus supaya dapat anak. Tapi ketika didoakan dapat anak, dia pun tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di gereja. Hanya ingin mujizatnya Tuhan saja ketika dia mengaku Yesus Tuhan. Nah, karena ingin dapat suaka tempat tinggal, misalnya seperti di Eropa, ada banyak pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah, mereka ingin mendapatkan suaka tempat tinggal, jadi mereka menjadi Kristen. Tapi tujuannya hanya sekedar untuk dapat diterima sebagai penduduk dari negara yang mereka datangi itu. Jadi tujuannya, motivasinya salah, saudara. Saudara, dan juga ada orang yang sudah lama menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi batang hidungnya tidak pernah nampak di gereja misalnya. Ya dari kecil sih Kristen, ya bahkan sudah dibaptis percik dari bayi misalnya. Tapi batang hidungnya tidak pernah nampak di gereja. Hidupnya lebih akrab dengan minuman keras dan lain sebagainya. Nah, saudara, ini pengakuan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, saudara, ada orang yang aktif dalam kegiatan gereja, mengisi pelayanan di mimbar, ya. Mereka punya karunia mujizat, karunia bernubuat, ya. Tapi saudara, mereka hanya sekedar memanfaatkan nama Yesus untuk dapat ketenaran, mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Ada motif yang salah di balik pengakuan imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah saudara orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengimani Yesus Tuhan.
Kadang-kadang ada orang yang hanya memanfaatkan nama Yesus yang penuh kuasa itu untuk mencari ketenaran, popularitas, kemudian hanya untuk mendapatkan pujian dari orang, ya. Nah, itu motivasi yang salah. Mungkin kalimat yang cocok untuk orang Kristen yang saya sebutkan tadi adalah orang Kristen palsu, orang Kristen abal-abal, orang Kristen KTP, dan sekedar orang Kristen ikut-ikutan. Pengakuan yang tidak sungguh-sungguh ini dianggap tidak sah oleh Tuhan Yesus, dan pada akhirnya mereka ditolak masuk surga. Masuk surga sebenarnya sudah menjadi sangat mudah karena apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, kita tinggal mengaku, percaya, dan menerima dengan iman, saudara. Seperti yang saya sudah jelaskan di episode yang ke-27. Tapi pengakuan itu, iman itu harus dengan sungguh-sungguh, tulus, murni, dan Tuhan itu menginginkan pengakuan yang sungguh-sungguh, saudara. Tapi banyak orang tidak sungguh-sungguh di dalam pengakuannya. Orang yang tidak sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang yang tidak menghargai karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dan itu adalah penghinaan, dan itu adalah menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu pengakuan dan iman yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa diterima oleh Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 10, Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi Tuhan itu tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang main-main, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan tahu, karena Dia adalah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, saudara. Jadi saudara tidak bisa menipu Tuhan kalau saudara nggak sungguh-sungguh. Ya. Dulu di gereja yang pernah saya datangi, saudara, saya pernah mengenal sepasang anak muda, di mana mereka akan menikah dan pacar laki-lakinya itu bukan orang Kristen. Lalu dia pura-pura mengaku percaya Yesus supaya bisa menikah, saudara. Lalu akhirnya pendeta percaya dan pendeta mengkatekisasi mereka, memproses pernikahan mereka sampai diberkati. 3 bulan kemudian setelah dia menikah, apa yang terjadi? Dia menghujat Tuhan habis-habisan. Dia berkata bahwa dia hanya sekedar sandiwara untuk bisa diberkati di gereja, dan kemudian dia tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan sebagainya. Dia berdebat habis-habisan dengan istrinya, dan apa yang terjadi? 3 bulan kemudian dia sakit parah dan meninggal dunia. Nah, saudara, ada orang yang memang hanya sekedar main-main dan tidak sungguh-sungguh dalam pengakuan imannya, dan orang semacam ini, mereka itu tidak akan diterima Tuhan pengakuan imannya. Oleh sebab itu mereka inilah yang ditolak oleh Tuhan. Orang Kristen yang tidak masuk surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, siapakah orang-orang Kristen yang tidak masuk surga? Yang pertama adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam pengakuan imannya. Itulah orang Kristen yang tidak masuk surga. Orang Kristen yang sekedar ngaku-ngaku, saudara. Dan Tuhan tidak bisa ditipu atas pengakuan yang tidak sungguh-sungguh. Dan yang kedua, siapakah orang Kristen yang tidak masuk surga? Orang Kristen tidak masuk surga adalah orang Kristen yang pengakuannya itu tanpa pertobatan. Pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tanpa pertobatan. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang menyebabkan mereka ditolak masuk surga. Yang pertama, kalau kita membaca dari Matius pasal 7 ayat 15 dan 16, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Kemudian ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan penyebabnya kenapa mereka ditolak.
yaitu perbuatan mereka tidak sesuai dengan pengakuannya. Ya, mereka mengaku Yesus Tuhan, bahkan mereka seperti nabi, ya. Tetapi perbuatan hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya, kelakuannya buruk, kelakuannya jahat. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Tuhan Yesus. Apakah dia nabi palsu atau nabi benaran? Apakah dia itu orang Kristen sejati atau Kristen palsu, saudara? Kristen yang benar-benar sudah bertobat atau yang belum? Dari kelakuannya, dari buahnya akan ketahuan. Dan yang kedua, saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang menyebabkan orang-orang Kristen itu ditolak, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mengapa dia menolak mereka masuk surga, karena mereka adalah pembuat kejahatan. Kata-kata Tuhan Yesus cukup untuk menjelaskan orang-orang yang tidak bertobat. Ya. Ini semua ini yang buah kehidupannya tidak sesuai dengan pengakuannya, ya. Kemudian yang tidak melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan firman Allah, yang pembuat kejahatan, mereka semua ini adalah orang-orang Kristen yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Pengakuannya beda dengan perbuatannya. Kalau seseorang mengaku Yesus Tuhan, dia akan melakukan kehendak Bapa, dia akan menjauhi kejahatan, dan dari buah kehidupannya akan menghasilkan buah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan akan terjadi perubahan hidup yang kelihatan, saudara. Dan itu tidak bisa dibohongi. Seseorang itu sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh atau belum, dari buahnya akan ketahuan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menolak dan mengusir mereka dari surga. Karena alasan-alasan tadi. Alasan-alasan tadi menjelaskan itu adalah orang-orang yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Seseorang bisa saja melayani di gereja, di mimbar, berkhotbah, bisa mendatangkan mujizat, bisa bernubuat, mengusir setan, tapi tidak bertobat dan tidak dikenal Tuhan Yesus. Apakah perbuatan kita mempengaruhi keselamatan, saudara? Bukankah keselamatan hanya karena iman? Mengapa dalam ayat ini selain beriman kepadanya, Tuhan Yesus menuntut perbuatan yang baik? Ya. Saudara, sebab perbuatan kita mencerminkan pengakuan kita. Contoh misalnya, ada orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tiap hari mabuk. Apakah orang ini hidupnya itu sesuai dengan pengakuannya, imannya? Kemudian ada orang Kristen yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sudah maju ke depan terima Tuhan Yesus, tapi nggak pernah ibadah. Ibadah pun setahun sekali, itu pun susah-susah, saudara. Atau misalnya ada orang Kristen yang bisnis masih pakai penglaris supaya tokonya laris, ya, pakai jimat-jimat penglaris. Atau misalnya kalau dia ada masalah, barangnya hilang, dia segera mencari orang pintar, cari dukun. Nah, saudara, ini mencerminkan orang Kristen yang pengakuannya bahwa Yesus Tuhan itu dan perbuatannya itu berbeda. Dan inilah orang Kristen yang belum bertobat. Dan pengakuannya bahwa Yesus adalah Tuhannya itu adalah pengakuan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, keselamatan adalah kasih karunia semata-mata yang langsung diterima seseorang ketika percaya dan beriman kepada Kristus, saudara. Semua dosa di masa lalu yang membuatnya tidak layak dan tidak mungkin masuk surga telah diampuni Tuhan. Segala perbuatan baiknya di masa lalu tidak memiliki andil atas keselamatan yang dia terima saat itu. Tapi setelah menerima anugerah, segala tindak tanduk kita di hari esok akan sangat mempengaruhi apakah keselamatan itu tetap pada orang itu atau telah ditarik kembali oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, pengakuan harus disertai dengan pertobatan, maka pengakuan itu benar-benar menjadi pengakuan yang sah. Ya. Mungkin ada kalanya jatuh bangun seseorang dalam mengikut Tuhan, asal kalau bertekad hidup benar,
hidup sesuai kehendak Bapa, menjauhi kejahatan, niat itu akan sangat dihargai Tuhan. Memang dalam prosesnya kita bertobat itu ada proses jatuh bangun. Tapi kalau niat kita tulus, kita sungguh-sungguh, kita bertekad untuk hidup benar, saudara, walaupun tidak sempurna, tapi saudara, Tuhan akan sangat menghargai niat baik kita itu. Perlu saudara pahami, percaya itu bukan hanya tentang sikap hati dan pengakuan di mulut saja, tetapi tentang tindakan. Tindakan adalah bukti pengakuan iman di dalam hati yang diwujudkan. Iman itu barulah hidup ketika diwujudkan dalam tindakan. Contoh seperti Abraham. Abraham itu percaya kepada Tuhan, sangat percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kalau Tuhan memberitahu Abraham, kamu harus tinggalkan kampung halamanmu, kamu pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, walaupun Abraham tidak tahu. Kalau Abraham berkata, ya Tuhan aku percaya, tapi dia tidak lakukan itu, maka imannya bukan iman yang hidup. Dan ketika Abraham diuji mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, Abraham hampir saja mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, dia hampir menyembelih anaknya. Nah, ketika Tuhan menyuruh dia melakukan itu, kalau Abraham berkata ya, tapi kalau dia tidak jalan, tidak ada tindakan, saudara, itu adalah iman yang kosong. Ketika Abraham bertindak dan melakukan sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun itu adalah pengujian iman, maka Abraham memiliki iman yang hidup. Maka oleh sebab itu Abraham disebut bapa orang beriman. Jadi iman itu harus diwujudkan di dalam perbuatan, seperti dikatakan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 tadi, dari ayat ini jelas Tuhan menuntut setiap orang mengaku Yesus sebagai Tuhan harus hidupnya selaras dengan pengakuannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, dari buah kehidupannya kamu akan mengenal mereka, akan terlihat bukti pengakuannya sah atau tidak. Dengan kata lain, orang yang hidupnya tidak selaras dengan pengakuannya berarti dianggap hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Pada akhirnya pengakuan seseorang bahwa Yesus adalah Tuhannya akan terlihat dari sikap hidupnya sehari-hari. Nah, saudara, bagaimana dengan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dan Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43 yang kelihatannya masuk surga itu mudah, cukup mengaku dan percaya. Apakah ayat tadi bertabrakan dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Saya bacakan sekali lagi ya, dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, sedangkan Matius pasal 7 ayat 21 berbunyi demikian, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, apakah ayat-ayat ini bertentangan? Di lain pihak Rasul Paulus berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dari setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, jadi ada yang masuk surga, ada yang tidak. Nah, saudara, apakah ayat ini bertentangan? Tentu saja tidak. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah bukan setiap orang, berarti ada yang masuk surga, ada yang tidak. Jadi Tuhan Yesuslah yang menentukan siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Nah, saudara, tetapi syarat mutlak untuk menerima keselamatan adalah sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Barang siapa yang ingin diselamatkan, dia harus mengaku Yesus Tuhan dan berseru percaya dalam hati bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, itu adalah syarat keselamatan dan Tuhan Yesus mengiyakan, memang benar. Cuma dari setiap orang yang berseru tidak semuanya masuk surga. Nah, itu masalahnya, saudara. Jadi ayat ini tidak bertentangan sama sekali. Ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sama. Cuma Tuhan Yesuslah yang menentukan dari setiap orang yang berseru ada yang masuk surga, ada yang tidak. Jadi ayat ini tidak bertentangan, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain, orang yang hidupnya tidak selaras dengan pengakuannya berarti dianggap hanya sekedar ngaku-ngaku oleh Tuhan Yesus. Itu sebenarnya, saudara. Saudara, kesamaannya dari ayat ini adalah semua yang mengaku Yesus Tuhan, pengakuannya harus selaras dengan perbuatannya. Atau dengan kata lain, pengakuan seseorang dianggap sah oleh Tuhan Yesus ketika seseorang telah membuktikan pengakuannya lewat
perbuatannya yang selaras, mau melakukan kehendak Bapa. Ya, coba saya akan menjelaskan satu persatu ayat ini. Kalau kita menelusuri Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Ya. Nah, jemaat di Roma itu adalah jemaat yang bukan hanya sekedar ngaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan. Sejarah membuktikan bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang dianiaya secara hebat dan mereka berhasil bertahan dalam penganiayaan itu. Jadi pengakuan iman mereka bukan sekedar ngaku-ngaku, saudara. Nah, penjahat yang ada di tiang kayu salib di sebelah Tuhan Yesus yang diselamatkan karena dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, dan itu saja yang cuma dia katakan, dia sudah selamat. Nah, kelihatannya saudara cukup mengaku percaya diselamatkan. Memang benar cukup mengaku dan percaya diselamatkan. Tapi saudara, kalau saudara menelusuri kembali penjahat yang di tiang kayu salib itu, ini bukan pengakuan yang biasa. Sebab penjahat ini tidak melihat kerangka Injil secara penuh, saudara. Ketika dia memandang ke sebelah seorang yang tersalib yang bernama Yesus yang baru dia kenal pada waktu itu. Kalau dia bisa mempercayai Yesus, itu ada sesuatu yang luar biasa. Karena yang dia lihat pada waktu itu adalah seseorang yang berdarah yang sama seperti dia, yang tidak ada bedanya sama dengan dia, yang terpaku tidak berdaya di atas kayu salib. Dan ketika dia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan akan datang suatu saat nanti menjadi hakim, menjadi raja, itu iman yang luar biasa. Padahal dia tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit, dia tidak tahu Yesus akan naik ke sorga, dia tidak tahu, dia tidak melihat kerangka Injil secara penuh, dia tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, ya, mencelikkan mata orang buta, mengusir setan, dia tidak lihat itu. Nah, kalau saudara yang hari ini saudara sudah tahu secara keseluruhan cerita dalam Injil, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, semua sepak terjang Tuhan Yesus saudara tahu, saudara bisa baca dalam Injil. Tapi penjahat ini, dia sama sekali nol, tidak kenal siapa itu Yesus. Tapi dia bisa mengimani sedemikian rupa, walaupun dia tidak melihat kerangka Injil secara penuh. Dia tidak melihat dan tidak membaca dalam Alkitab bahwa Yesus akan bangkit, Yesus akan naik ke surga, Yesus menjanjikan surga kepada orang yang percaya kepadanya. Dia tidak melihat itu semua, tapi dia bisa percaya. Ini luar biasa, saudara. Maka pengakuannya langsung dianggap Tuhan Yesus sah. Ini bukan pengakuan yang biasa, saudara. Nah, kalau saudara membaca dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu tentang orang-orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan juga, tetapi mengapa ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak, ada yang ditolak masuk surga, ada yang masuk surga. Mengapa, saudara? Ya. Orang-orang yang ditulis di dalam ayat ini adalah orang-orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan, tapi buah pertobatannya tidak ada, itu masalahnya. Ada yang mengaku dengan sungguh-sungguh dan bertobat. Ada yang mengaku tapi tidak bertobat. Dari buah hidupnya engkau akan melihat mereka itu asli atau palsu, kata Tuhan Yesus. Saudara, kita ambil contoh misalnya orang Kristen yang jarang beribadah, bahkan waktunya lebih banyak dihabiskan di kedai tuak, ya, atau seorang wanita yang berkalung salib tapi menjual diri, atau seorang pendeta yang melayani di mimbar, seorang gembala sidang misalnya tapi hidup dalam perzinahan, atau tidak jujur dalam keuangan misalnya. Nah, ini kan orang-orang yang tidak bertobat. Oleh sebab itu seorang hamba Tuhan yang bernama Awe Tozer mengatakan, setiap pria atau wanita di muka bumi ini yang bosan dan berhenti beribadah tidak siap ke surga. Ya, kalau seorang mengaku Yesus Tuhan, pasti dia akan datang ke gereja, beribadah dan rindu mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau dia berkata dia percaya Tuhan Yesus tapi nggak pernah menginjakkan kakinya di gereja, dia bosan ke gereja, dia berhenti beribadah, saudara, dia berhenti untuk belajar mengenal Tuhan, diragukan apakah orang ini sungguh-sungguh mengaku Yesus Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu masuk surga itu mudah karena apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, tapi mempertahankan dan membuktikan pengakuan kita itu yang sulit, saudara. Nah, saudara, ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang terus-menerus menekankan pertobatan. Dan pertobatan itu sangat penting. Ya. Bukan hanya sekedar mengaku, tapi pengakuan itu harus disertai dengan pertobatan. Yesus sendiri menekankan dalam Matius pasal 4 ayat 17 dalam khotbahnya yang pertama. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Demikian juga Yohanes Pembaptis menekankan hal yang sama. Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini Yohanes Pembaptis juga menekankan hal yang sama. Bahkan dia mengucapkan perkataan-perkataan yang keras, saudara, dalam ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, jangan sekedar ngaku-ngaku Yesus Tuhan tapi nggak bertobat. Hasilkanlah ya buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, Yohanes Pembaptis juga menekankan hal yang sama. Dalam Rasul Paulus juga menekankan hal yang sama, saudara, dalam Kolose pasal 3 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengakuan yang benar menurut gambar kaliknya. Itu Rasul Paulus juga menekankan hal yang sama. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus menjadi manusia baru dan menanggalkan manusia lama dan hidup dalam pertobatan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, siapakah orang Kristen yang ditolak masuk surga? Mereka adalah orang Kristen yang pengakuannya tidak selaras dengan perbuatannya, yang pengakuannya tanpa pertobatan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bahwa setiap orang Kristen mempunyai potensi untuk ditolak Tuhan. Setiap orang Kristen mempunyai potensi untuk ditolak Tuhan. Orang yang punya potensi ditolak Tuhan bukan hanya orang Kristen biasa, saudara. Kalau saudara membaca dalam ayat tadi, dalam Matius pasal 7, ayat 21, 22, 23, itu bukan orang Kristen biasa. Orang Kristen yang bisa mendatangkan mujizat. Orang Kristen yang bisa mengusir setan. Jarang-jarang selama saya jadi orang Kristen, bahkan saya terjun dalam dunia pelayanan, saya jarang-jarangnya mengusir setan, saudara. Dan jarang juga saya melihat mujizat-mujizat di dalam pelayanan. Memang ada, tapi ketika melihat orang didoakan sembuh, itu sesuatu yang langka-langka. Tapi ini orang yang begitu hebat dan luar biasa imannya, bisa mendatangkan mujizat, bernubuat, mengusir setan. Luar biasa imannya, saudara. Tapi kalau kita membaca dalam ayat tadi, orang Kristen yang bisa mendatangkan mujizat ini, mereka ada yang ditolak Tuhan. Ini yang mengerikan, saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan orang yang bisa mendatangkan mujizat dalam nama Yesus ditolak karena apa, saudara? Mungkin karena motivasi mereka salah dalam pelayanan. Mungkin mereka memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan, ya. Ketika persembahan gereja sudah mulai banyak, mereka berusaha terus-menerus memperkaya diri. Mereka mencari keuntungan dengan mendapatkan ketenaran, kehormatan, ya. Dan mereka tidak sadar telah mencuri kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Nah, inilah bahayanya, saudara. Jadi jika orang Kristen yang bisa membuat mujizat, mengusir setan, bernubuat, masih bisa ditolak Tuhan, apalagi kita orang Kristen biasa, saudara. Jadi kita semua punya potensi untuk bisa ditolak Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengingatkan saudara, ya, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Walaupun bisa mendatangkan mujizat dalam nama Yesus, namun belum tentu ia telah memiliki iman yang menyelamatkan. Pengakuan imannya bisa saja tidak sungguh-sungguh dan dianggap Tuhan tidak sah. Ya, jadi kalau saudara melihat orang bisa bikin mujizat dalam pelayanannya, atau saudara sendiri pernah dan sering mengadakan mujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, jangan bangga dulu, saudara. Ya, itu bukan patokan kamu pasti masuk surga. Itu bukan patokan. Jadi ini ayatnya mengerikan. Ya, bayangkan orang yang bisa buat mujizat belum tentu masuk surga, apalagi orang Kristen yang biasa masih bisa ditolak.
Ini firman Tuhan ini betul-betul membuat kita mesti introspeksi diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, selalu bertobat setiap hari. Jangan sampai ini terjadi pada kita karena sangat tragis, sangat mengerikan. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus sendiri saja, ya seorang rasul yang hebat, membuka banyak gereja, mengadakan banyak mujizat, saudara. Dia sendiri mengatakan bahwa dirinya sendiri masih punya potensi bisa ditolak Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Rasul Paulus ya, seorang rasul yang hebat saja, yang membuka banyak gereja, yang imannya sungguh luar biasa, masih merasa dia punya potensi bisa ditolak Tuhan jika dia tidak menguasai dirinya sepenuhnya. Saudara, ini peringatan bagi kita. Saudara, pertanyaannya adalah apakah Rasul Paulus sudah selamat? Tentu saja dia sudah selamat. Jelas dia sudah selamat. Tapi apakah ia masih bisa ditolak? Kalau kita baca dalam ayat tadi, dia sendiri mengatakan dia masih punya potensi bisa ditolak Tuhan. Kemudian kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, ini peringatan yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang orang Israel, padahal mereka adalah umat pilihan Tuhan, tapi ketika perbuatan hidup mereka yang sangat melukai dan mendukakan hati Tuhan, pemberontakan demi pemberontakan kepada Tuhan, itu menyebabkan banyak di antara mereka yang tewas di padang gurun dan tidak masuk tanah perjanjian. Ini peringatan yang keras pada orang-orang Kristen dan orang-orang percaya. Ya. Dan dalam Wahyu pasal 3 ayat 5, mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang tidak setia namanya masih bisa dihapus dari kitab kehidupan. Saudara, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya namanya langsung tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi sebenarnya keselamatan itu sudah diberikan di depan, ya. Ketika dia terima Tuhan Yesus langsung dapat keselamatan, namanya langsung tercatat dalam kitab kehidupan. Dan mereka adalah orang yang boleh dikatakan calon-calon penghuni surga, karena namanya sudah tercatat dalam buku kitab kehidupan. Tetapi sering berjalannya waktu, ada orang Kristen yang tidak mampu mempertahankan iman, ada orang Kristen yang hidupnya tidak selaras dengan pengakuannya, yang tidak bertobat, ada yang tidak setia sampai akhir, ada yang murtad karena penganiayaan dan sebagainya. Maka namanya masih bisa dihapus dari kitab kehidupan.
Jadi namanya masih bisa dihapus. Jadi ketika dia terima Yesus, namanya tercatat. Tapi karena seiring berjalan waktu, apa yang terjadi? Hidupnya mulai semakin jauh dari Tuhan, murtad, tinggalkan Tuhan, tidak setia sampai akhir, ya. Kemudian karena godaan mereka tinggalkan Tuhan, kemudian kehidupan mereka jahat, tidak selaras dengan pengakuannya, menjadi batu sandungan, maka namanya masih bisa dihapus dari kitab kehidupan. Ini kata Tuhan Yesus sendiri, bukan kata saya, saudara. Jadi kalau ada konsep teologi yang berkata sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan tidak bisa hilang, itu tidak cocok bila disandingkan dengan ayat ini. Tidak cocok, saudara. Kalau orang-orang yang bisa buat mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan seorang Rasul Paulus pun menyatakan dirinya masih bisa ditolak oleh Tuhan, jadi siapakah kita ini? Siapakah kita ini yang bisa luput dari potensi akan ditolak Tuhan masuk surga suatu hari nanti? Jadi ini memperingati kita, saudara. Ada orang-orang Kristen yang tidak masuk surga. Bagaimana solusinya, saudara? Ada solusinya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai 26. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itulah larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita ini untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang-orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kehidupan ini, perjalanan iman kita itu adalah seperti sebuah pertandingan, ya, adalah seperti sebuah pertandingan, dan kita harus belajar menguasai diri agar kita bisa menang dalam pertandingan dan kita bisa menyelesaikan pertandingan itu sampai habis, sampai selesai, sampai finish. Jadi kita harus belajar untuk melatih diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberikan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, sungguh sangat mengerikan kalau kita sudah memberitakan Injil kepada orang, ya di gereja bisa bernubuat, bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit, kemudian ya bisa bernubuat, bisa mengusir setan, tapi ujung-ujungnya tidak masuk surga, saudara. Bukankah ini mengerikan? Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kita harus menguasai diri kita sepenuhnya supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak Bapa, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Kemudian Lukas pasal 10 ayat 17 dan 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kemudian ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berbahagialah jika namamu tercatat dalam kerajaan sorga. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ketika mereka diutus, mereka senang luar biasa karena mereka mengadakan banyak mujizat dalam nama Yesus dan mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Wah, ini sesuatu yang luar biasa dan belum pernah mereka saksikan. Mereka sukacita sekali, mereka senang sekali karena menerima kuasa untuk mengadakan mujizat. Tapi Tuhan Yesus memberi peringatan kepada mereka dalam ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jangan senang karena banyak mujizat yang kamu lakukan dalam pelayanan, kata Tuhan Yesus, ya. Tapi kamu kalau mau senang, senanglah karena jika namamu terdaftar di surga. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itu kata Tuhan Yesus. Berbahagialah jika namamu tercatat, terdaftar dalam kerajaan surga. Itu jauh lebih penting dan jauh lebih baik daripada kamu bisa bikin mujizat. Artinya jangan fokus mengejar mujizat dan karunia-karunia rohani saja, saudara. Boleh saudara berdoa puasa, mengejar mujizat, mengejar karunia-karunia supaya pelayanan saudara itu
bisa membawa banyak orang mengenal Tuhan, ya itu bagus saudara. Tapi ingat, jauh lebih penting adalah fokus pada keselamatan jiwamu. Gara-gara terlalu banyak kejar mujizat, ya, saudara lupa fokus pada keselamatan jiwamu. Ya, itu berbahaya saudara. Itu kata Tuhan Yesus. Dalam hal ini orang-orang Kristen, ada golongan-golongan orang Kristen tertentu dari aliran-aliran gereja tertentu, ya mereka mesti berhati-hati karena ada gereja-gereja tertentu yang sangat fokus mengejar mujizat, mengejar karunia, mati-matian untuk mendapatkan karunia supaya bisa melihat mujizat. Dan mereka mengajarkannya di gereja-gereja. Dan mereka membuat kebaktian-kebaktian KKR, kebangunan rohani di mana-mana dengan menjual mujizat, menjual karunia-karunia. Nah, saudara hati-hati saudara, bagi saudara yang ada di dalam aliran gereja-gereja seperti itu. Ya, saya bukan tidak percaya mujizat dan saya tidak anti dengan mujizat. Itu bagus. Dan saya juga sering mengharapkan supaya mujizat terjadi dalam pelayanan saya. Tapi saudara ingat, peringatan dari Tuhan ini sangat keras. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi jangan hanya sekedar fokus mengejar mujizat. Tapi perhatikan juga keselamatan jiwamu, itu yang terpenting. Dan yang ketiga, selalu introspeksi diri saudara. Orang yang ditolak masuk surga dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 itu, mereka berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah? Itu berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menyadari kesalahan dan kelemahan mereka. Mereka pikir kalau mereka bisa mendatangkan mujizat, mereka mengusir setan, mereka bisa bernubuat, itu iman mereka sudah hebat. Mereka pikir bahwa rohani mereka sudah mantap. Tapi ternyata saudara, ya, mujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, itu bukan patokan seseorang telah berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa bisa melakukan mujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bukan patokan seseorang telah berkenan kepada Allah. Seseorang pasti diselamatkan, bukan itu patokannya. Patokannya adalah hidupmu, perbuatanmu harus selaras dengan pengakuan imanmu. Kalau mengaku Yesus Tuhan harus bertobat, ya, disertai dengan pertobatan. Nah, saudara, kelihatannya orang-orang ini telah melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, tapi mereka tidak introspeksi diri. Bukankah jadi mereka itu merasa, kok rohani saya sehebat ini, masa Tuhan tolak saya? Ya, dan merasa sebagai orang saleh, mereka merasa kalau saya sudah bikin mujizat berarti iman saya sudah berkenan kepada Tuhan, dan mereka pasti merasa hidupnya sudah sangat saleh, makanya Tuhan seolah-olah seperti mendengar doa mereka terus dan mereka bisa bikin mujizat. Mereka merasa sangat saleh. Mungkin mereka seperti didewakan. Sebab mereka masih melihat banyak mujizat dalam pelayanan mereka, maka mereka merasa cukup saleh. Ya, mujizat nubuat itu menyilaukan mata mereka dan menciptakan suatu kesombongan rohani dalam hati mereka tanpa mereka sadari. Dan yang keempat saudara, solusinya adalah bertobatlah tiap hari supaya jangan kita mengalami ditolak oleh Tuhan di hari-hari terakhir nanti. Bertobatlah tiap hari. Terima Tuhan Yesus itu cukup satu kali saja. Kalau saudara menghadiri KKR, maju ke depan terima Yesus cukup sekali saja. Tapi bertobat adalah tiap hari. Bertobat adalah tiap hari, bahkan terus menerus sampai akhir hidup kita. Terus menerus sampai akhir hidup kita. Bertobat terus setiap hari. Maka kalau Anda melakukan itu, pasti akan terhindar dari peristiwa ditolak oleh Tuhan. Saudara, ada aliran gereja di Indonesia bahkan seluruh dunia, ya, yang mesti berhati-hati kalau saudara ada di golongan itu. Ya, yang berkonsep sekali selamat tetap selamat. Dan keselamatan itu tidak bisa hilang. Saya tidak ingin memperdebatkan, saya tidak ingin masuk di dalam perdebatan apakah ini konsep yang benar atau tidak, alkitabiah atau tidak. Saya tidak ingin memasuki wilayah itu. Saya hanya ingin menyoroti dampak daripada mempercayai sekali selamat tetap selamat. Keselamatan tidak bisa hilang. Dampaknya adalah saya mungkin ingin menyoroti dampak negatifnya.
Mungkin ada dampak positifnya, tapi dampak negatifnya dari konsep ini adalah bahwa membuat orang itu bisa menjadi lalai dalam memperhatikan perbuatannya. Ya, dan mereka memandang kecil dosa. Ya, saya sudah pasti selamat kok. Sekali selamat tetap selamat kok. Jadi mereka tidak terlalu takut dengan dosa. Maka kalau saudara melihat ya gereja-gereja yang kantong-kantong Kristen di mana wilayah-wilayahnya mayoritas Kristen, ya gereja begitu menjamur di mana-mana. Saudara lihat kehidupan umatnya. Banyak yang berkompromi dengan dosa, dengan tradisi, dan mereka tidak takut dengan Tuhan. Dan hidup mereka begitu larut dan tenggelam di dalam dosa, dan mereka merasa saya sudah pasti selamat kok. Ya, saya sudah dibaptis kok, sekali selamat tetap selamat, dan mereka itu meremehkan dosa. Dan ini sangat berbahaya bagi saudara yang turut serta di dalam golongan aliran gereja-gereja seperti itu. Ya. Nah, saya tidak mempermasalahkan apakah itu alkitabiah atau tidak, tapi saya ingin menyoroti dampak negatif daripada konsep itu. Ya, saudara, mari kita berhati-hati. Dan banyak sekali orang Kristen yang pada akhirnya nanti mereka ditolak oleh Tuhan masuk surga. Ini sangat mengerikan. Ayat ini sangat mengerikan, saudara. Sangat tragis ketika seseorang sudah mengikut Tuhan sekian lama, sekian tahun, dan bahkan dia begitu bangga dengan imannya, bisa menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir setan, bisa bernubuat, dan yang dinubuatkannya itu terjadi. Dia begitu bangga dengan semuanya itu, tapi ujung-ujung di akhir-akhirnya Tuhan Yesus berkata, sekarang aku akan berterus terang kepadamu, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka ditolak masuk surga. Kalau ini terjadi kepada kita, saudara, kalau ini terjadi kepada saudara, ini sangat tragis dan sangat mengerikan. Oleh sebab itu, saya berharap supaya saudara memperhatikan dan mengindahkan, dan setidaknya ini menyadarkan saudara untuk mengintrospeksi diri, terutama saudara yang sudah menjadi orang Kristen sudah cukup lama. Mari kita introspeksi diri kita, rendah hati di hadapan Tuhan dan bertobat setiap hari, agar jangan kita menjadi salah satu bagian orang Kristen yang akan ditolak Tuhan di harinya nanti. Saudara, mari kita bertumbuh bersama, mari kita bersama-sama mawas diri dan menjaga iman kita tetap kuat dan teguh dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.